Di awal film diperlihatkan seseorang yang sedang memulai acara festival Imlek di London. Orang itu bernama Tuan Hin. Tuan Hin diikuti oleh preman. Aku panggil preman aja ya, soalnya nggak tahu namanya. Saat dia memasuki mobil, pengawalnya diserang oleh preman dan wafat seketika itu juga. Lalu Tuan Hin dan istrinya dibawa pergi oleh preman itu. Lalu diperlihatkan ada seorang wanita yang melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Dengan cepat mereka menyuruh dua anak buah mereka yang bernama Lee dan Zhang untuk menyelamatkan Tuan Hin. Mereka berdua bergegas pergi menuju tempat penyekapan dan melumpuhkan penjaga yang ada di luar. Sebelum masuk, yang mengambil cabai, lalu mereka menyerang satu persatu preman penculik, mulai dari melumuri wajah mereka dengan cabai, melempar gas kebakaran, melempar durian, membuka oven, menggoreng tangan preman dan kabur menuju lantai paling atas. Namun Lee menjatuhkan identitasnya dan diambil oleh bos preman penculik. Dirasa tidak ada jalan lain, Lee memutuskan untuk menjatuhkan diri bersama Tuan Hin dengan melompat dari jendela. Setelah itu mereka masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka dan film Vanguard pun dimulai. Lalu diperlihatkan Tuan Hin dan pemimpin Vanguard sedang melakukan diskusi tentang penculikan yang terjadi padanya. Ternyata penculikan itu adalah suruhan dari Omar. Preman itu dipimpin oleh seorang yang bernama Bruto. Tuan Hin khawatir akan anaknya dan menyuruh agen Vanguard untuk menjemput anaknya yang bernama Farida di Afrika. Esokan harinya, agen Vanguard menjemput Farida di Afrika. Tiba-tiba muncul komplotan preman yang akan menculik Farida. Lee membawa Farida ke belakangnya. Farida ingin menembak musuh menggunakan suntikan bius untuk gajah, namun malah kena Lee. Lee segera mencabut suntikan itu dan menancapkannya kepada musuh. Lalu Lee membawa Farida kabur menggunakan mobil. Di sisi lain, pemimpin Vanguard, Pak Tang, sedang dikejar singa. Untung saja ia selamat karena berpura-pura mati, dan singa itu mencerang komplotan penculik. Setelah itu, mobil yang dikendarai Farida masuk ke dalam air, namun mobil itu tidak tenggelam karena bisa digunakan di air layaknya perahu. Lee mulai pingsan karena efek dari suntikan gajah. Lalu Farida membawa Lee ke rumah pohon yang ada di dalam hutan. Keesokan paginya, Lee melihat sekumpulan preman mulai mendekati rumah pohon. Mereka segera bergegas pergi. Di sisi lain, Mia dan Pak Tang sedang melumpuhkan para preman. Setelah itu, mereka kabur bersama dengan Lee dan Farida menggunakan mobil. Lalu mobil mereka masuk ke sungai, dan di sana sudah ada Bruto maksudnya, dan anak buahnya. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Vanguard pun tidak bisa mengatasi. Akhirnya Lee dan Farida ditangkap oleh Bruto. Di dalam markas Vanguard, Bruto mengajukan barter untuk menyerahkan Tuan Hin padanya. Nanti Lee dan Farida akan dibebaskan. Lalu Tuan Hin mengajukan diri untuk ditukar, namun istrinya tidak setuju. Pak Tang menyuruh semua keluar dan berbicara berdua dengan Tuan Hin. Wah, bicara apa ini? Pak Tang pun menyetujui permintaan Tuan Hin, namun tidak mau membalas jabatan tangan dari Tuan Hin, dan berkata bahwa tamak adalah sumber dari kejahatan. Keesokan harinya, agen Vanguard dan para polisi bersiap untuk melakukan strategi yang mereka susun untuk mengalahkan Omar. Lalu mereka berangkat menemui seorang laki-laki tua yang bekerja sebagai koki di markas Omar. Pak Tang ingin meminta bantuan kepada Bapak Koki untuk masuk ke markas Omar. Sebagai imbalan, Bapak Koki dan keluarganya akan diberikan tempat tinggal baru yang aman. Bapak Koki pun setuju, mengingat anaknya pernah wafat karena ditembak oleh pengedar narkoba anak buah Omar. Lalu diperlihatkan yang sedang membuka penutup wajahnya. Tampak orang di sampingnya kaget karena bagian wajahnya hitam separuh saja. Lalu mereka mengaktifkan robot burung pengintai untuk mengawasi markas Omar. Itu diperlihatkan Lee yang sedang ditawari oleh Bruto untuk menjadi anak buahnya. Namun Lee menolaknya dan berkata, kalian memang mempelajari bahasa kami, tapi tidak dengan etika kami. Akhirnya Lee dipasang bom peledak. Pak Koki dan Mia masuk ke markas Omar dengan mobil sayuran, sedangkan yang lain melewati saluran pembuangan air yang sangat bau. Pak Tang dan Tuan Hin sudah sampai. Pak Tang ingin melakukan pertukaran. Saat melihat koper Tuan Hin, isinya hanya berkas saja, dan Omar mengatakan, apa ini?
Tuan Kin mengatakan bahwa itu daftar aset milik ayah Omar yang dikelola Tuan Kin. Lalu Proto melemparkan HP kepada Pak Tang untuk memperlihatkan waktu Lei hanya 3 menit saja untuk meledak. Pak Tang menuju ke dada Omar yang sudah ditandai laser yang siap menembak. Omar menyuruh semua anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka. Di sisi lain, Yang sedang melepaskan ikatan bom di tubuh Lei serta ranjau pantul yang injak Lei. Dan penyerangan pun dimulai. Connor menembaki musuh dari udara dan Mia melepaskan penyamarannya dan menembaki musuh yang berhasil menyelamatkan Lei dan Farida yang diselamatkan oleh Mia dan tim Vanguard yang lain. Di sisi lain, Pak Koki sedang menyuruh anak buah Omar untuk masuk ke dalam markas karena mobil Omar akan digunakan Pak Koki dan Vanguard. Lei dan Zhang menjatuhkan diri dari jendela untuk melarikan diri. Saat mereka akan masuk ke dalam mobil, banyak agen Vanguard yang terluka karena tembakan. Salah satunya adalah Zhang yang tertimpa runtuhan bangunan. Detak jantungnya tidak berfungsi lagi. Lei segera bergegas menyelamatkan Zhang. Pak Tang menyuruh Yan Long untuk menggunakan mobil penembak agar Lei dapat membawa Zhang ke dalam mobil. Lei berhasil membawa Zhang ke dalam mobil. Lalu tiba-tiba Tuan Kin menyerahkan diri dan menyuruh Pak Tang untuk membawa pergi Farida. Lalu Omar menyuruh anak buahnya untuk berhenti menembak. Lalu diperlihatkan Lei yang sedang memompa jantung Yang agar berdetak kembali. Setelah itu mobil mereka keluar dari markas Omar dengan menembus benteng markas dan melalui beberapa bangunan seperti balapan liar. Karena efek kebut-kebutan itu, Yang mulai sadar kembali. Lalu diperlihatkan pemandangan yang berlatarkan di Dubai. Pak Tang sedang berbicara dengan kepolisian Dubai untuk menangkap Omar karena Omar akan melakukan transaksi pembelian senjata pemusnah massal sekaligus membalas kematian ayahnya. Di sisi lain, Yang dan agen Vanguard yang lain sedang mencari data para hacker yang bekerja sama dengan Omar. Agen Vanguard akan meretas ponsel hacker dengan melakukan penyamaran sebagai model. Keesokan harinya, Zhang, Connor, dan Mia melakukan penyamaran sebagai model yang melakukan pemotretan. Tampak dua bapak-bapak sangat tertarik dengan Mia. Dua bapak-bapak itu tidak sadar bahwa mereka sedang diincar identitasnya. Namun saat asik melihat bapak botak ditelepon oleh temannya bahwa model itu mencurigakan karena orang Asia, sedangkan bapak yang satunya masih asik menatap Mia. Dirasa mereka telah dicurigai, Yang memutuskan melanjutkan pemotretan ke pantai. Lalu Mia menyapa bapak botak, namun tidak ditanggapi karena bapak botak waspada kalau itu mata-mata maka tamatlah riwayatnya. Lalu bapak botak menemui temannya. Tampak mereka sedang melihat Mia yang masih melakukan pemotretan di pantai. Bapak berkacamata mengatakan bahwa Mia aman karena masih melakukan pemotretan, dan kecewalah bapak botak karena merasa tidak beruntung. Di sisi lain, bapak yang satunya tadi ternyata mengikuti mereka sampai ke pantai dengan maksud meminta WeChat Mia. Akhirnya ponsel bapaknya kena retas. Wah, kasihan nih bapaknya, belum beruntung deh. Lalu diperlihatkan Omar yang sudah sampai di Dubai. Tuan Kin membuka pintu penyimpanan harta milik ayah Omar yang diubah menjadi emas dalam bentuk mobil. Lalu Omar melakukan transaksi pembelian senjata dengan membayar satu mobil emas. Setelah itu Omar mengaktifkan senjata massal tersebut dan membalas dendam ayahnya. Setelah itu juga polisi tiba dan menggerebek Omar, namun Omar melarikan diri menggunakan mobil emas. Senjata itu sudah aktif dan mengarah ke sasaran di pelabuhan tempat militer melakukan uji coba pesawat tempur. Ledakan pun terjadi. Aksi kejar-kejaran dimulai. Omar mengendarai mobil secara sembarangan. Dianggap jalan milik nenek moyangnya aja ya. Sampai mobil bapak Kribo pun terbalik. Hebatnya bapaknya ndak jatuh loh. Sebuah keberuntungan ya buat bapak Kribo. Omar nyetir nggak karuan, akhirnya masuk ke dalam swalayan, lalu membawa Tuan Kin sebagai sandranya. Lalu tibalah Lei yang menyerang Proto, kemudian disusul Tuan Tang yang melakukan duel dengan Omar. Tanpa sengaja Omar menembak dirinya sendiri, lalu Pak Tang menjatuhkan Omar ke dalam akuarium ikan. Wah, ikan Omar dong jadinya.
Setelah itu Pak Tang mengembalikan bandana kepada pemiliknya lagi. Kemudian diperlihatkan kejadian tadi telah diberitakan di televisi. Lalu diperlihatkan menara Dubai. Di sana semua agen Vanguard dan kepolisian Dubai yang sudah berkumpul untuk merayakan Imlek. Dan film pun selesai.